Ya, pihak Polda Jabar selaku termohon mangkir dalam sidang perdana pra-peradilan Peggy Setiawan Senin kemarin. Nah, alhasil pemirsa ini Hakim Tunggal Eman Sulaiman memutuskan sidang ditunda hingga pekan depan 1 Juli 2024. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan hari ini ditunda lantaran pihak dari Polda Jabar tidak hadir dalam persidangan. Hakim Tunggal Eman Sulaiman memutuskan sidang akan digelar kembali pada 1 Juli 2024 pekan mendatang. Tidak ada alasan jelas terkait ketidakhadiran penyidik Polda Jawa Barat dalam sidang hari ini. Artinya sudah ada, kami lihat di media juga bahwa pihak kepolisian sudah membentuk tim untuk melakukan menghadapi kami dalam permohonan pra-peradilan kami, tapi faktanya ini semakin molor. Dugaan kami sederhana sekali, apakah akan digunakan cara-cara klasik lagi supaya pra-peradilan ini gugur? Ayo percepat. Saya pikir itu cara-cara klasik yang penegakan hukum seperti itu memunculkan pemikiran publik bahwa ini semakin banyak kejanggalannya bagi publik semua. Ayo kita sama-sama kita nilai. Kalau sampai pra-peradilan ini dinyatakan gugur karena adanya settingan mempercepat masuk ke pokok perkara, maka publik akan menilai semakin janggal. Kan begitu. Maksud kami sederhana. Kalau buktinya lemah, akuin aja. Ya kan, sampaikan saja, bebaskan saja Peggy. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan mengaku kecewa dan menduga bahwa pihak kepolisian selaku termohon sengaja mengulur proses pra-peradilan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, pihak Polda Jabar selaku termohon mangkir dalam sidang perdana pra-peradilan Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan sejoli Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat 8 tahun lalu, pemirsa. Ya, lantas bagaimana praktisi dan juga kuasa hukum menilai pra-peradilan Peggy yang terkesan diulur-ulur ini? Kita sudah bersama praktisi hukum Bapak Rasman Arif Nasution dan juga kuasa hukum Peggy Setiawan, Bapak Insang Nasrudin. Halo, selamat pagi Bapak-Bapak, Bang Rasman dan juga Bung Insang telah bergabung bersama kami di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu Bapak-Bapak. Ya, mungkin kita pertama ke Bung Insang terlebih dahulu. Bung Insang, ini bagaimana komentarnya kemarin akhirnya dari pihak Polda Jabar ini tidak hadir dalam persidangan pra-peradilan tersangka Peggy. Apa alasannya kemarin diberikan, Bung Insang? Ya, kalau kemarin tidak hadir, itu kami secara personal bahwa kami sangat betul-betul kecewa. Karena kenapa? Di pemberitaan di media, Kadif Humas juga sudah menyiapkan semua tim hukum baik eksternal maupun internal. Kemudian keterangan ini disampaikan pada saat hari Minggu, kebetulan saya nonton, artinya hari Senin besokannya itu seharusnya hadir. Tapi nyatanya termohon dalam hal ini pihak penyidik Polda Jawa Barat ternyata tidak hadir, dan itu yang membuat kekecewaan bagi kami selaku tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Selanjutnya lagi bahwa Hakim Tunggal yang memeriksa menyampaikan terhadap relas yang diberikan kepada pihak termohon sudah diterima secara sah dan patuh. Hingga menurut kami bahwa cara-cara seperti ini, seperti yang saya katakan kemarin, ini adalah cara-cara klasik. Apakah tujuannya adalah untuk mengatur strategi supaya pra-peradilan ini dengan dimundur-mundurkan, dimolor-molorkan, menjadi gugur dengan sendirinya setelah masuk pada pemeriksaan sidang perkara. Kalau demikian yang diharapkan oleh pihak termohon, menurut hemat saya kira-kira ini semakin menggali pemikiran publik, apakah pihak termohon siap untuk menguji, karena sifatnya kami di sini selaku kuasa hukum Peggy bukan mencari menang atau kalah, tapi kita sama-sama mengkoreksi. Toh ini hanya sebagai formalitas kok. Yang kita uji adalah formalitas. Kita belum masuk kepada pokok perkara. Kita hanya ingin mengetahui bahwa apakah
cara-cara prosedur yang dilakukan oleh termohon sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau tidak. Kira-kira seperti itu, Mas Pram. Baik, Bung Insan, kita akan ke Pak Rasman Arif. Pak Rasman, bagaimana nih melihatnya kalau kemarin memang di pra-peradilan ini pihak dari Polda Jabar itu tidak hadir begitu ya. Menurut praktisi hukum, Pak Rasman, seperti apa tanggapannya? Baik, terima kasih. Pendapat saya atau konstruksi berpikir saya, ketidakhadiran pihak Bitkum ya, karena ini penanganan ini dilakukan oleh Bitkum, Bidang Hukum Polda Jawa Barat. Ketidakhadiran pihak mereka itu masih dalam ruang dibolehkan, ya, dibolehkan, dan bisa saja pihak dari Polda Jabar, dalam hal ini Bitkumnya, mungkin mereka masih mengumpulkan data fakta tambahan ya, di luar yang sudah diserahkan ke kejaksaan terkait dengan saudara Peggy. Nah, karena itu menurut saya tidak ada hal yang serius, tidak ada hal yang berlebihan, dan itu sah-sah saja. Karena saya mengamati mulai dari kemarin pagi, pra-peradilan yang dibuka oleh hakim tunggal, dan sudah diberitahu di situ bahwa jika tanggal 1 Juli 2024, dalam hal ini hari Senin minggu depan, pihak termohon, dalam hal ini Polda Jabar, Bitkum, atau penyidiknya, barulah hakim akan melanjutkan persidangan. Nah, karena itu kita harus positive thinking dulu bahwa Polda Jabar belum datang kemarin, itu mungkin dalam rangka ya untuk memperdalam jawaban-jawaban, fakta-fakta yang tentu saja itu tidak masuk ke pokok perkara. Karena itu yang diperiksa adalah status tersangka, apakah sudah sesuai atau tidak, status penahanan sesuai atau tidak, penyitaan sesuai atau tidak, itu semuanya tentu mengacu pada undang-undang. Dan karena itu Prapit yang kemarin belum berlangsung, saya kira kita positive thinking, dan kalau ternyata nanti jaksa sudah menyatakan lengkap, maka kita lihat pertimbangan hukumnya seperti apa. Apakah digugurkan Prapitnya atau kepolisian menunggu untuk dilakukan proses pra-Prapit di PN Bandung. Begitu dari saya. Oke, dari praktisi hukum ini termasuk hal yang wajar. Kalau Bung Iksan sendiri ini bisa masuk di akal sehat nggak? Positive thinking nggak nih terkait kemarin tidak hadirnya Polda Jabar kemarin? Jadi begini, bahwa kalau menurut hemat saya ini sama sekali hal yang sedikit janggal ya menurut kami selaku kuasa hukum. Karena begini, perkara pembunuhan ini adalah bukan perkara biasa-biasa saja, tapi bahkan Presiden Joko Widodo pun juga ikut mengomentari. Semua aparat penegak hukum, petinggi-petinggi penegak hukum ikut mengomentari. Artinya, kenapa sampai kalau dikatakan bahwa ini masih membutuhkan persiapan-persiapan, loh, perkara ini bahkan banyak kok para praktisi-praktisi itu yang mengatakan bahwa pra-peradilan kami ini sudah telah diajukan. Kalau telat aja pra-peradilan kami diajukan, persiapan termohon bagaimana? Persiapan apa lagi yang mau disiapkan? Bukti apa lagi? Jangan seenak-enak menahan orang, jangan seenak-enak mentersangkakan orang. Bagaimana kalau yang terjadi adalah pihak keluarga kita atau diri kita sendiri? Saya perlu tegaskan bahwa Peggy Setiawan itu bukanlah Peggy Peron. Titik, itu dia. Dua hal yang berbeda, nama yang berbeda, orang yang berbeda. Tidak ada kaitan seperti itu. Jadi kalau ini mau dikatakan bahwa ini adalah hal-hal yang biasa-biasa saja, menurut saya itu juga keliru. Ini semua mata memandang kok. Semua memberikan pendapat terhadap perkara ini. Masa sih ini kan marwah dari pihak Polda Jawa Barat sedang dipertanyakan oleh publik. Harusnya jauh-jauh hari mempersiapkan ini. Kita kan juga sudah mendengar dari pihak Kadif Humas bahwa ini sudah disiapkan.
baik internal maupun eksternal. Hari Minggu dikatakan apakah hari Senin akan datang? Akan datang. Tapi faktanya kita lihat. Jadi saya nggak mau berspekulasi lah. Saya melihat fakta, saya hadir dalam persidangan, apa yang saya katakan itulah faktanya. Kira-kira seperti itu, Mas Pram. Baik, Bung Insang. Ya. Jadi seharusnya kalau sudah dipersiapkan, dokumen sudah siap semua, ya harusnya datang saja begitu. Bagaimana tanggapannya Pak Rasman? Apakah kemudian ini menjadi strategi Polda Jabar untuk mengulur-ngulur waktu begitu? Begini, ini bukan masalah strategi atau non strategi. Ini tentang masih ada ruang yang diberikan undang-undang kepada termohon. Saya sudah beberapa kali sidang pra peradilan, terutama di KPK. Dan ketika kita mengajukan prapit, itu sering sekali pihak KPK mereka tidak datang. Nah, kenapa? Mungkin mereka sedang mengumpul data, karena kita paham bahwa kasus Peggy ini menarik perhatian masyarakat. Dan itu pasti. Kenapa? Karena orang pertama Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi sendiri pun itu sudah angkat bicara, sudah angkat suara. Pak Kapolri juga sudah angkat bicara, atau angkat suara. Kadif Humas juga. Nah, jadi saya pikir kita menunggu. Kita lihat hari Senin ini, apakah mereka datang atau tidak, apakah P21 atau tidak. Tapi satu poin yang ingin saya sampaikan, bahwa saya berharap pihak kuasa hukum Peggy jangan serta-merta mengatakan bahwa ini bukan Peggy Peron, tapi Peggy Setiawan. Kalau saya balik lagi, pertanyaannya itu, kenapa tidak juga ditanyakan, diargumentasikan? Kenapa kok namanya di Bandung jadi Robi? Kenapa berubah dari Peggy Setiawan menjadi Robi? Kalau saya kaitkan lagi dengan orang tuanya, Pak Rudi Irawan, di Cirebon namanya Rudi Irawan, di Bandung namanya Ahmad Saprudi. Nah, artinya apa? Kita bisa berpikir, kita bisa berimajinasi, kita bisa menduga bahwa ya kepolosan wajah seseorang, apakah Peggy, apakah orang tuanya, tapi tetap saja bisa diproses secara hukum. Kalau itu nanti teori pembuktiannya ada di peradilan ketika prapit ditolak. Tapi kalau prapit diterima, automatically status tersangka dari saudara Peggy Setiawan itu akan gugur. Dan inilah dibutuhkan kejernihan kita nanti bersama-sama, terutama para pengacaranya, untuk mengadu data, apakah sudah tepat penetapan tersangka, apakah sudah tetap ditahan, apakah sudah tepat ditahan, apakah sudah tepat disita. Saya kira yang tiga ini yang menjadi argumentasi mendasar tentang pola penegakan hukum di pra-peradilan. Sekali lagi dia pra-peradilan. Saya kira saudara Insang Nasrullah ini sudah sangat paham, dan karena itu saya berharap agar kasus ini bisa cepat selesai, tapi tidak boleh satu orang pun yang memaksakan diri kecuali prosesnya ada di peradilan. Saya kira begitu. Oke, Bung Insang menjawab dari saran Bung Risman seperti apa dengan banyaknya identitas dari Peggy. Jadi begini, bahwa kalau berkaitan terhadap sebuah identitas atau apalagi sebuah penamaan, untuk mengukurnya dari mana? Ya tentunya dari KTP yang bersangkutan, dari ijazah yang bersangkutan, dari akta kelahiran yang bersangkutan. Kalau kita merujuk kepada klien kami Peggy Setiawan, boleh dicek dimanapun, di dukcapil manapun, bahwa dia hanya memiliki KTP satu, yaitu bernama Peggy Setiawan. Kemudian saya ingin sedikit bertanyakan bahwa yang mensematkan nama Peron kepada Peggy Setiawan itu siapa? Karena baik tetangga, kawanan, keluarga dan famili semuanya tidak ada pernah menyematkan nama Peron. Bahkan teman sepergaulannya pun juga tidak ada pernah menyematkan Peggy Setiawan itu adalah atau disebut dengan Peggy Peron. Makanya asal mula Peggy Peron ini siapa yang menyematkan? Kemudian yang kedua lagi, bahwa yang di Bandung dikatakan bahwa itu adalah Robi, sebenarnya itu juga adalah kekeliruan. Karena begini, sudah disampaikan oleh bos tempat bekerja Peggy Setiawan. Jadi begitu Robi balik ke Cirebon, si pemilik kosnya ini karena dekat dengan si Robi, maka dia memanggilnya Peggy Setiawan itu adalah Robi. Inilah yang selalu dia panggil, tapi maksud saya bukan begitu.
Kalau seorang tersangka apalagi DPO, seharusnya kan semuanya datanya sudah jelas. Jangan dikait-kaitkan, jangan dikasih masuk bahwa ini dicocok-cocokkan. Enggak bisa seperti itulah. Kemudian begini, Peggy Setiawan itu ditersangkakan itu baru di tahun 2024. Di posisi sekitar tanggal 21 Mei 2024. Pertanyaan saya satu sederhana, bahwa apakah waktu di DPO kan dia tidak dalam status tersangka? Oke, baik. Bisa saya jawab nggak ini? Ya kan? Seharusnya Ini bisa saya jawab. Tunggu dulu. Saya jawab dulu. Ya kan seharusnya. Nah, begini. Tunggu dulu. Saya kan nggak potong Anda waktu ngomong. Ya, silakan. Ya kan? Seharusnya waktu ditetapkan dia sebagai DPO, sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan tidak perlu lagi cari saksi-saksi. Ini ditetapkan tersangka dulu, baru kemudian dicari saksi-saksi. Nah, inilah yang menurut kami janggal. Oke, Bu Risman bisa menanggapi, Bu Risman, silakan. Ya, begini, makanya saya pikir Saudara Nasruddin, Insang Nasruddin ini perlu kembali membuka statement-statement dari keluarga Peggy. Ya, pertama, saya runut betul ini. Keterangan dari Lucy, kakak kandungnya Peggy, mengatakan bahwa nama Peggy Setiawan berubah menjadi Robi karena ayahnya kawin lagi dan ibu tirinya tidak suka terhadap anak. Kenapa? Karena di awal, karena di awal menurut pengakuan dari ayahnya Peggy, Saudara Rudi Irawan, bahwa dia mengaku posisinya adalah lajang, sehingga dia memalsukan identitas. Nah, kalau kita runut cerita RT yang memberikan kontrakan, dia itu diperkenalkan oleh bapaknya sebagai keponakan yang bernama Robi. Jadi clear bahwa ketua RT, yang mengontrakkan rumah itu mengaku bahwa dia diberitahu oleh Pak Ahmad Saprudi, ya, yang mereka tahu Ahmad Saprudi, bukan Rudi Irawan. Karena namanya Pak Rudi Irawan itu di Bandung berubah menjadi Ahmad Saprudi. Sedangkan Peggy diperkenalkan sebagai keponakan yang bernama Robi. Nah, kalau kita lihat dalam KUHP alat bukti itu, bukti petunjuk itu mengarah kepada Peggy Setiawan. Adapun Peggy Peron, polemik nama mungkin nanti akan dibahas mungkin di pra peradilan nanti. Kalau Pak Bung Risman lihat ini, Bung Risman. 70 orang saksi yang diperiksa oleh Polda Jabar, 17 orang mengatakan itu adalah Peggy Setiawan alias Bung Risman. Peggy Peron. Baik. Nanti kita lihat. Permasalahan nama masih berkecamuk di sini. Nanti kita bahas mungkin di pra peradilan nanti. Pekan depan, Bung Insang, pastikan kalau nanti Polda Jabar tidak kembali hadir, apakah pra peradilan masih akan terus berlanjut pada hari Senin depan nanti? Ya, kami tinggal menunggu saja. Ya. Semoga pihak termohon, harapan kami besar sekali bahwa kami tidak ingin juga pra-peradilan ini cuma sepihak. Artinya pemohon saja yang hadir. Kami juga berharap bahwa pihak termohon ini hadir. Jadi kita melakukan koreksi, kita melakukan cross and check, ya kan, check and balance terhadap semua persoalan ini gitu loh. Baik, terima kasih Bung Insan dan Pak Rasman. Kita akan nantikan bagaimana nanti peradilan pekan depan ya. Hadir atau enggak nih? Siapa yang takut atau bersembunyi nih? Oke, baik. Di belakang tadi dia makan. Oke, baik. Terima kasih banyak Bung Insan, Bang Rasman sudah bergabung bersama kami di studi kali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.